Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arya Dwi Pradipta. Nama saya Nur Azizah. Nama saya Imratul Azizah. Nama saya Kiki Ramadhani. Nama saya Rangga Mundara Putra. Mari kita menuju ke video penjelasan. Pengertian peradilan nasional. Peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sehingga terwujud keadilan hukum. Dasar hukum peradilan nasional. Peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Adapun dasar hukum peradilan nasional sebagai berikut. A. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen, yaitu Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 24B mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Lembaga Peradilan Nasional. Lembaga Peradilan Nasional adalah suatu lembaga atau alat perlengkapan sebuah negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya sebuah hukum dalam suatu negara tersebut. Nah, berikut adalah lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan umum tertinggi di Indonesia yang bertepatan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Dan Mahkamah Agung ini memiliki daerah hukumnya yaitu seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen Pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua adalah mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, lembaga peradilan di Indonesia adalah peradilan umum. Adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakimannya bagi masyarakat pencari hukum ataupun keadilan pada umumnya. Nah, peradilan umum ini juga meliputi pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Pengadilan negeri merupakan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan presiden dan berkedudukan di ibu kota kabupaten ataupun kota. Yang kedua adalah pengadilan tinggi, sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan Mahkamah Agung bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Peradilan Agama, meliputi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang pertama, pengadilan agama adalah sebuah lembaga peradilan agama di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah. Yang kedua, pengadilan tinggi agama adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota atau provinsi. Pengadilan tinggi agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, laut, dan udara. Adapun wewenang pengadilan militer sebagai berikut. Yang pertama,
mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindakan pidana adalah seorang prajurit. Mengingat bahwa pengadilan tertinggi Mahkamah Agung, maka peradilan militer juga berpuncak pada Mahkamah Agung. Peradilan militer meliputi pengadilan militer, pengadilan tinggi, dan pengadilan utama militer. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara. Tujuan dibentuknya PT UN adalah untuk melindungi warga masyarakat dari perilaku atau tindakan sewenang-wenang aparat atau pejabat pemerintah negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten. Pembentukan PT UN akan dilakukan secara bertahap, artinya dengan berbagai macam pertimbangan, kebutuhan, kelayakan, kemampuan, persyaratan, dan sebagainya. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Saya akan membacakan tentang tingkatan peradilan. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan menjadi wadah bagi rakyat Indonesia untuk mencari keadilan agar bisa mendapatkan sesuai dengan hukumnya. Meski demikian, tidak semua lembaga memiliki kedudukan yang sama. Penempatan lembaga tersebut disusun secara hierarki sesuai dengan peran dan fungsi lembaga tersebut. Jenjang peradilan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan memenuhi keadilan sendiri atau memenuhi dan rasa keadilan. A. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama atau bisa disebut juga sebagai pengadilan negeri untuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama berfungsi untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan. Wewenang dari pengadilan tingkat pertama adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuannya dan di undang-undang sesuai yang telah diatur. 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penghentian, penyidikan, pertahanan, penangkapan, atau yang lebih lagi penghentian sebuah tuntutan. 2. Ganti kerugian atau rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya diberikan pada tingkat penyelidikannya. Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut pengadilan tinggi yang terbentuk oleh undang-undang. Pengadilan tinggi memiliki daerah hukum yang berkedudukan dalam ibu kota provinsi, serta daerah hukumnya mencakup wilayah provinsi. Pengadilan tinggi sering disebut pengadilan tingkat banding. Fungsi pengadilan tinggi kedua sebagai berikut. 1. Pengadilan tinggi bisa memberi teguran perintah dan petunjuk apabila memang perlu dilakukan pada pengadilan negeri di daerah hukumnya. Kedua, mengawasi dan meneliti perbuatan yang dilakukan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu peradilan di dalam daerah. Keempat, menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri
daerah hukumnya. Sementara itu, wewenang pengadilan tingkat kedua sebagai berikut. 1. Pengadilan tingkat berwenang untuk memerintah pengiriman berkas perkara serta surat-surat untuk ditulis. Kedua, memberikan penilaian mengenai kerajinan dan kecakapan seorang hakim di daerah hukum. Ketiga, mengadili perkara yang sudah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri dalam daerahnya dan dimintakan banding. Kasasi memiliki arti pembatalan putusan ataupun penetapan pengadilan yang berasal dari keseluruhan lingkungan dan dari pengadilan yang memiliki alasan sebagai berikut. 1. Tidak berwenang ataupun melalui batas kewenangan. Kedua, salah dalam penerapan ataupun telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah berlaku. Ketiga, lupa untuk memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan ancaman terhadap kelalaian tersebut ialah batalnya putusan terhadap yang bersangkutan. Peradilan tingkat kasasi ialah Mahkamah Agung yang memiliki tugas guna memeriksa serta memutuskan 1. Sengketa mengenai kewenangan pengadili. Kedua, permohonan peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Ketiga, permohonan kasasi. Baik, itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.